sebelumnya Bapak ada keperluan apa? Baik Bu, saya mau melakukan pinjaman uang Baik, sebelumnya Bapak atas nama siapa? atas nama Rudika Putih. Oke, Bapak akan melakukan peminjaman uang. Sebelumnya dari pihak bank kami ada sedikit persyaratan. Yang pertama identitas diri, Bapak bisa mengajukan KTP atau SIM. Yang kedua jumlah penghasilan atau slip gaji, NPWP, buku tabungan, dan sertifikat tanah atau BPKB yang Bapak inginkan. Bapak sudah bawa? Sudah. Baik, saya cek dulu. Sebelumnya saya boleh pinjam KTP-nya terlebih dahulu? Baik, saya cek dulu ya Pak. Baik, berkas-berkasnya sudah Bapak bawa semua. Sebelumnya Bapak tolong tanda tangan untuk pemenuhan syarat peminjaman ya Kak. Tanda tangan di sini. Baik, di sini ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, sebelumnya Bapak dengan Bapak Rudika Putih. Betul. Nah, Bapak tahu Bapak dipanggil sini untuk keperluan apa? Kurang tahu. Kenapa ya Bu? Jadi kemarin Bapak itu mengajukan pinjaman kepada pihak bank kami senilai 3 miliar. Nah, Bapak sampai saat ini belum bisa melunasi dan kemarin kami sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali, tapi Bapak tidak ada etikat baik untuk segera melunasi. Jadi, di sini saya mau menginformasikan jaminan tanah yang Bapak berikan kepada pihak bank kami kemarin akan kami lelang. Loh, kok bisa begitu Bu? Iya Pak, jadi waktu kemarin awal Bapak mau meminjam uang, sudah menandatangani kontrak, dan Bapak belum bisa melunasi pinjaman tersebut, maka tanah Bapak akan kami lelang sesuai dengan kontrak perjanjian. Baik. Baik, untuk peserta lelang dimohon untuk masuk ke ruang lelang. Baik, peserta lelang sudah memasuki ruang lelang. Acara selanjutnya pejabat lelang membacakan risalah lelang. Untuk pejabat lelang dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan risalah lelang. Risalah lelang nomor 8753 pada hari ini Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di hadapan saya Calvin Dava SHMKN selaku pejabat lelang kelas 2 yang diangkat berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 2456 tanggal 23 Juli 2020. Wilayah jabatan meliputi Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Kediri. Berkedudukan di Kabupaten Malang dilaksanakan lelang non-sukarela atas barang tidak bergerak bertempat di Kabupaten Malang yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan pihak bank. Terima kasih dan jabatannya sebagai Bank Jalan Supratno nomor 10 Malang sesuai dengan Surat Permohonan Lelang nomor 28984 tanggal 15 Mei 2024. Yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Terima Kasih guna memenuhi dan melaksanakan penjualan secara lelang. Dalam pelaksanaan lelang ini Calvin Dava SHMKN selaku kuasa hukum Rudika Putih berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Mei 2024 ditunjuk sebagai penjual tanah kering. Nomor lot 1 spesifikasi objek tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00039 luas 2.308 meter persegi di Desa Dermo, Kecamatan Dau. Objek tersebut pada saat ini berada di Desa Dermo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pelelangan ini telah diumumkan oleh penjual melalui surat kabar yang terbit di Surabaya, yaitu Harian Surabaya Pagi halaman 11 tanggal 17 Januari 2020. Hasil bersih pelelangan ini disetorkan pada penjual atau pemilik barang. Penjualan lelang dilakukan menurut Undang-Undang Lelang atau Venue Reglement Ordinansi 28 Februari 1908 Statsblad 1908 nomor 189 sebagaimana telah diatur beberapa kali dan diubah terakhir dengan Statsblad 1941 nomor 3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK 06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Peraturan Menteri Keuangan nomor 176/PMK 06/2010 tanggal 30 September 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK 06/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Balai Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 189/PMK 06/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang pejabat lelang kelas 2.
Barang tersebut akan ditawarkan, dijual, atau ditahan oleh saya pejabat lelang berdasarkan nilai limit yang ditetapkan dari penjual. Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai pengumuman lelang dan ketentuan sebagai berikut. 1. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli akan diperhitungkan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran harga lelang. 2. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun. 3. Apabila pembeli tidak melunasi pembayaran hasil lelang sesuai ketentuan atau warning prestasi, uang jaminan lelang menjadi milik balai lelang dan atau pemilik barang sesuai kesepakatan balai lelang dengan pemilik barang. Penawaran lelang dilakukan secara lisan atau online dengan harga semakin meningkat. Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan atau online dan mencapai atau melampaui harga limit. Pejabat lelang berhak menentukan pemenang lelang dengan cara: pertama, melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran yang sama yang dilakukan secara lisan atau online atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang yang bersangkutan. Atau yang kedua, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan mencapai atau melampaui harga limit yang ditetapkan oleh penjual disahkan sebagai pembeli oleh saya pejabat lelang pada pelaksanaan lelang hari ini juga. Biaya lelang atau biaya administrasi balai lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sebesar 0,5% menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 dan telah diperbaharui dipungut sebesar 0,6% menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, dan uang miskin dipungut sebesar 0% menurut Pasal 36 Ayat 2 Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang. Peserta lelang atau kuasanya yang sah harus hadir pada waktu pelaksanaan lelang. Urusan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan secara tunai paling lambat 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran dengan cek atau giro hanya dapat diterima oleh dan dapat dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli jika cek atau giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota clearing di Bank Indonesia, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. Penyetoran biaya lelang ke kas negara paling lambat 1 hari kerja setelah harga lelang dibayar oleh pembeli. Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini. Walaupun dalam penawarannya ia bertindak selaku kuasa dari seorang perusahaan atau badan hukum. Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi ketentuan lelang yang berlaku. Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan atau pembeli uang prestasi, maka pada hari kerja berikutnya perusahaan sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh pejabat lelang tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh penjual. Pembeli tidak diperkenakan mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila penawar atau pembeli melanggar ketentuan, maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak berwajib. Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut. Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya-biaya resmi lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli. Jika pembeli tidak mendapat izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang tidak bergerak tersebut, maka jual beli ini menjadi batal. Maka dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat tarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang bergerak kepada pihak lain atas nama penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa, dan jika ada penerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di atas tidak dapat ditarik kembali oleh pembeli. Pejabat lelang kelas 2 tidak menemu atas kebenaran keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut dan menjadi resiko pembeli. Penawar atau pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya
Dan apabila terdapat kekurangan atau kerusakan bagian terlihat ataupun tidak terlihat, maka penawar atau pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk minta kerugian atas sesuatu apapun juga. Segala perselisihan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan lelang ini akan diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya, pejabat lelang. Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada kantor pejabat lelang kelas 2 di Malang. Khusus untuk pembelian dalam lelang ini, sepanjang tidak ditentukan dalam risalah lelang ini, maka penawar atau pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Semua surat syarat asli atau salinan fotokopi yang disebutkan dalam risalah lelang ini dilampirkan dan dijilid atau dijahitkan dalam minuta risalah lelang ini. Sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan di hadapan umum, maka penjual lelang ini dimulai. Nomor lot 1, spesifikasi objek tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00039 luas 2.308 meter persegi di Desa Dermo, Kecamatan Dau. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib lelang. Yang pertama, peserta lelang dapat mengajukan penawaran setelah pembeli menyetorkan uang jaminan. Yang kedua, peserta lelang diwajibkan menjaga tata tertib selama lelang. Yang ketiga, para peserta lelang dilarang mempengaruhi peserta lain. Selanjutnya, eksekusi lelang akan dimulai untuk harga start nominal 900 juta. Baik, nomor 1. 1 miliar. 1 miliar. Nomor 3. 1,2 miliar. 1,2. Ada lagi? Nomor 2. 1,4 miliar. 1,4. 2 miliar. 2 miliar. Silakan. 2,3 miliar. Ada lagi? Nomor 1. 2,5 miliar. Nomor 3. 3,1 miliar. Selanjutnya nomor 2. 3,5 miliar. Baik, jadi untuk pemenang lelangnya saudara nomor 1 dengan nominal 4 miliar. Baik, untuk selanjutnya pejabat lelang dipersilakan untuk membacakan risalah lelang. Baik, dari proses lelang tadi sesuai dengan objek tanah dengan sertifikat hak milik nomor 0000039 luas 2.308 meter persegi di Desa Dermo, Kecamatan Dau yang tercatat atas nama Rudi Kaputi. Lelang dimenangkan oleh Ilham Indah Barusadar, seorang manajer di perusahaan PT Karyatama dengan nomor KTP 200178473982679 dengan harga 4 miliar rupiah. Baik, untuk pemenang lelang dimohon untuk menandatangani risalah lelang. Permisi Bu, Iya, silakan, ada yang bisa saya bantu? ini saya sudah membeli belangko dan telah memenuhi syarat-syarat di belangko tersebut. Ayo, mari saya beli ya. Baik, ini syarat-syarat berkasnya sudah lengkap, jadi tinggal menunggu peralihan atas namanya saja. Untuk itu berapa hari kira-kira? Sekitar kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu. 2 minggu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.